Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat KSI. Berjumpa kembali dengan saya Rifki di podcast HC Insight KSI. Pada podcast kali ini kita akan membahas segala sesuatu tentang HC Insight dan sosialisasi perusahaan. Dan tentunya kalau podcast saya nggak mungkin sendiri nih. Sudah hadir bintang tamu yang luar biasa yang akan menemani podcast kita kali ini. Halo, selamat pagi Mas Faris. Pagi. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, makasih ya udah mengundang saya ke sini ya. Iya. Saya nonton YouTube ya. Nonton YouTube-nya ya. Oh iya, dan jangan lupa nih, udah like belum? Udah. Like dan subscribe ya. Oke, dan teman-teman juga nih, bagi yang belum like dan subscribe, kami tunggu ya. Mas Faris, Ya, siap. kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu Mas Faris mengikuti training ya, penyusunan model keuangan by perspektif akuntansi dan keuangan. Nah, barangkali bisa di-highlight sedikit terkait dengan trainingnya, ngapain aja? Ya, sebenarnya training itu kemarin tuh kan dari tim HC itu ngasih saya training 3 hari sebenarnya. Oke. 3 hari itu sebenarnya nggak cuman financial modeling, tapi di situ ada corporate restructuring, Ya. restrukturasi perusahaan, merger dan akuisisi hari keduanya, sama hari terakhir baru financial modeling. Oke. Gitu. Jadi financial modeling ini memang kalau saya lihat sih suatu produk yang memang dibutuhkan pada saat kita merestrukturasi perusahaan ataupun merger dan akuisisi ataupun corporate action yang lainnya. Nah, kalau misalnya saya boleh cerita, ya kan, saya ini kan di manajemen accounting ya. Ya. Manajemen accounting. Jadi memang dari pertama kali saya kerja tahun 2017, saya itu sudah memegang kelas kerja RKP, budget perusahaan, corporate budget, sama proposal. Proposal itu ada projection jangka pendek lah. Itu biasa disusun dalam waktu setahun. Oke. Kalau misalnya di atas tahun apa ada namanya NCPP. NCPP itu hitungannya tahunan. Tahunan itu dalam artian dari 5 tahunan. Kalau saya bulanan. Okay. Jadi kalau misalnya karakteristiknya sebenarnya sama. Cuma kalau hal unik yang ada di tempat saya, misalnya di proposal atau di RKP, setiap aktivitas itu akan mendrive suatu angka, dan itu sangat signifikan. Jadi dulu waktu kita masih di kawasan industri, ya kan, satu hektar penjualan tanah misalnya mendrive financial model kita atau kertas kerja kita. Jadi angkanya akan berubah lagi. Mau ada perawatan jalan misalnya itu, meskipun nilainya hanya 1 miliar gitu, tapi kalau misalnya di tag di bulan yang memang kita belum ada penjualan tanah misalnya kan, tidak ada pendapatan tapi ada biayanya, jomplang juga gitu. Jadi karakteristiknya akan lebih agile lah, lebih cepat banget kalau misalnya untuk yang bulanan gitu, karena besok asumsi yang kita pakai sekarang belum tentu besok beneran itu beneran terjadi gitu, karena asumsi itu hamin 12 jam pun bisa berubah gitu kan. Tadinya saya mau ada penjualan, biayanya segini, harganya misalnya 1 juta, hamin 12 jam bisa jadi batal. Sangat dinamis ya. Sangat dinamis. Kalau kita untungnya tuh pernah belajar di tempat yang dinamis waktu dulu di Kie. Itu sangat dinamis. Iya. Terus abis itu juga kita kembali lagi ke training ya. Jadi kita itu pada saat kita menjadi subholding, dan juga pada saat KS tahun 2018 kalau tidak salah, yang restrukturisasi perusahaan terbesar di Indonesia, restrukturisasi utang itu, secara tidak langsung kita terdampak, dan kita tuh sebenarnya sudah melaksanakan itu semua. Dari yang ada di training itu corporate restructuring kita sudah pernah, dari KS bisa ke Kiek waktu itu, terus habis itu merger dan akuisisi sudah juga Juni 2021 pembentukan subholding. Terus kita
tidak hanya itu, kita kan ada akuisisi yang lain, perusahaan yang lain, aksi korporasi ya, aksi korporasi banyak, ada jual, ada lepas, segala macam itu banyak gitu. Terus sama yaitu financial modeling yang kepake semua di situ. Jadi kalau misalnya di tempat saya kita mau beli perusahaan gitu, ya kita harus siapin di RKP-nya nih untuk kebutuhan pemegang sahamnya. Betul. Belinya berapa harganya, terus belinya berapa, terus future cash flow-nya seperti apa nanti. Terus dari situ juga nanti kalau misalnya dia masuk ke laporan keuangan kita seperti apa, dikonsolidasi seperti apa. Dan itu juga berhubungan langsung nanti apa yang saya buat itu di financial modeling saya, di proposalnya ataupun di RKP-nya, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi real yang akan dicatat di laporan keuangan. Iya, betul. Jadi sebenarnya dua mata pisau tapi sebenarnya satu gitu. Jadi saya narik dari laporan keuangan, melihat historical transaksinya, dan juga memproyeksi ke depan, dan juga sebaliknya laporan keuangan juga melihat kita memprediksi apa. Gitu. Jadi benar-benar saya dan laporan keuangan itu tektok lah, harus bisa ngobrol. Betul. Gitu. Komunikasi jelas. Terus juga ini apa namanya? Kalau misalnya dibilang lagi trainingnya gimana gitu? Trainingnya sih lebih ke arah apa ya? Dia itu sharing sebenarnya. Sharing. Karena kita tahu basicnya, kita tahu semua. Sudah menjalankan gitu. Akuntansi gitu. Ya kan? Membaca laporan keuangan seperti itu. Membaca PAI segala macam sama, itu semua sama. Cuman yang bisa kita pelajari adalah ada faktor pengalaman. Betul. Kita mungkin adalah perusahaan atau apa yang kita lakukan kemarin itu berapa Juni 2021 yang sampai segala macam yang mau divestasi segala macam itu adalah satu dari sekian sedikitnya orang yang pernah melaksanakan corporate restructuring atau merger acquisition yang sebesar ini. Betul. Karena itu adalah hal yang sangat jarang dilakukan oleh perusahaan gitu kan. Sangat jarang gitu. Jadi sebenarnya kita juga apa yang telah kita laksanakan ini KSI Group nih bisa kita banggakan lah sebenarnya. Bisa kita bilang saya bangga telah melaksanakan pekerjaan ini sebagian besar proses tadi gitu kan. Proses yang tadi dan sudah sampai titik ini, dan ternyata begitu dibandingkan dengan trainernya gitu kan. Loh, kita nggak begitu jauh, nggak tinggalan kok. Iya, percaya. Nggak tinggalan, bahkan kalau lihat dari scope perusahaan yang telah dia jalanin dengan scope perusahaan kita, gitu. Sama-sama BUMN. Tapi scope-nya lebih besar kita. Dan itu bisa dicerminkan dari nilai trainingnya ya, sertifikatnya. Jadi saya sempat lihat juga sertifikatnya Mas Faris itu nilainya 100. Luar biasa. Itu hal lain lagi. Maksudnya bukannya untuk bersombong diri, tapi berbangga diri bahwa apa yang telah diajarkan di KSI ini ternyata nggak kalah. Saya suka dalam artian ternyata saya tidak menjadi katak dalam tempurung, merasa hebat di kandang sendiri, merasa kita nih ada scaffolding infrastruktur kawasan industri yang terbasis yang terbesar, tapi begitu dibandingkan dengan yang lain kita nggak kalah saat benchmark ya, karena persis sama apa yang dia omongin di pengalaman dia. Ya itulah yang kita jalani, jalannya sama semua. Kendalanya most likely mirip-mirip sama. Ya kendalanya di sini, ya kita kendalanya di sini juga. Karena pasti namanya BUMN, terkendalanya untuk aksi korporasi itu adalah di BCG-nya. Betul. Pasti compliance-nya pasti. Seperti apa, gitu kan? Harus ada izin prinsip ini. Nah itu memang dalam setiap izinnya itu, setiap dokumen itu memang
effortnya luar biasa. Effortnya luar biasa. Oke, Kalau tekan tanda tangan sih ya tanda tangan lah, tinggal jalanin. Cuman untuk memenuhi persyaratan itu yang memang menjadi permasalahan tersendiri dan kita anggap itu sebagai tantangan bisnis lah ya. Oke, kita kalau di bawah bicaranya masalah, tapi kalau udah level manajemen tantangan bisnis. Iya, Mas Faris luar biasa banget. Jadi dengan seumuran Mas Faris ya di KSI itu sudah bisa dikatakan sudah hampir melewati semua permasalahan finansial gitu kan, mulai dari akuisisi, merger, restart organisasi, restart keuangan dan lain-lain itu kita di KSI itu udah hampir ngalamin semuanya gitu kan. Dan ternyata setelah training pun ya kita sudah ngalamin gitu kan, kita sudah menjalankan hal itu semua. Nah inilah yang menjadi barangkali kekuatan ya SDM kita nih, bahwa kita nggak kalah nih ya. Iya, harus dibanggain sih, harus dibanggain. Misal harus merasa lebih kurang, merasa kurang nih, saya mau belajar nih. Tapi juga nggak boleh sombong dengan saya udah lebih. Harus tetap ada orang punya pengalaman kita dengerin. Ya, oke, siap. Ini awal-awal podcast sudah berat banget ya ngobrolnya ya. Anda mancing saya. Ngobrol ya, saya sukain lah. Iya, saya sampai lupa nih, belum nanya-nanya introduksinya dulu nih. Nah, Mas Faris umur berapa tahun sih? 28. Masih muda banget lah ya. Nggak beda jauh sama saya lah ya. Angkatan ya. Oke, Mas Faris kalau boleh tahu tinggal di mana? Di PCI. PCI artinya nggak terlalu dekat dan nggak terlalu jauh kali ya? Ya 8 kilo lah ya. 8 kilo. 16 kilo. Nah bisa jadi walaupun jaraknya nggak sejauh ke Serang atau ke Tangerang ya, tapi di PCI itu emang betul-betul ngelewatin beberapa titik kemacetan. Iya. Ya macet tapi jalan. Betul. Nggak dibilang macet sebenarnya. saya kalau misalnya saya bilang Cilegon macet segala macam, diketawain saya sama orang Jakarta. Ketawain gitu aja mah. Iya betul. Cuma orang beres doang ya. Karena dia nggak sebanding. Iya, kalau dibandingin Jakarta ya so-so lah ya, kita masih lebih aman lah ya titik kemacetan. Kita misalnya pulang pergi berangkat tuh 15 menit, mana ada kalau di Jakarta 15 menit nyampe kantor gitu ya? Nggak ada kan? Nggak ada. 15 menit aja kadang kita masih lama banget sih. Betul. Jadi ya itulah maksudnya, ya itu yang tadi yang saya bilang, maksudnya kita tuh jangan merasa paling jago. Iya. Ternyata kalau dibandingin sama apa yang orang lain lewatin, kan sepertiganya orang lain di luar Cilegon misalnya di Jakarta itu kan habis di jalan gitu loh. 8 kilo kalau di Jakarta bisa paling cepat mungkin setengah jam kali ya. Itu pun kalau bisa jalan, kalau nggak jalan. Betul. Oke lah ya. Oke Mas Faris, tadi kan sudah dijelaskan juga nih secara general atau cenderung spesifik malah ya terkait dengan penyusunan model keuangan. Nah barangkali bisa dijelaskan juga nih sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan financial modeling? Tadi financial modeling itu lebih ke arah ini suatu proyeksi lah, proyeksi keuangan yang memang dia bentuknya akhirnya itu adalah laporan keuangan yang proyeksinya, proformanya. Oke, bentuk akhirnya adalah laporan keuangan proforma, tapi yang future-nya. Yang future, ke depan. Yang memang belum terjadi dan istilahnya proyeksinya. Jadi bentuknya tetap kita mengolah di kertas kerja. Kertas kerja Excel. Di Excel itu kita memasukkan seluruh biaya transaksi apapun itu ya kan, yang memang kalau misalnya ada revenue, ada pendapatan, kita masukin pendapatan, tapi dari pendapatan itu juga biayanya seperti apa, biaya personal seperti apa. Terus tapi kita juga dalam menghitung ke depannya kita harus menghitung
kewajaran dari biaya historis transaksi yang masa lalu. Oke. Ya kan? Misalnya saya mau bikin proyeksi ke depan dengan tingkat kenaikan 15% nih, saya yakin ini chance-nya bagus banget nih, ya kan, misalnya bagus banget nih 15% deh gitu. Ternyata dibantah. Kenapa dibantah? Ini nggak reliable nih. Kenapa? Historical kamu cuma 7%. Iya. Gitu. Dengan tidak ada penambahan kapasitas, tidak ada penambahan layanan misalnya. Kamu tuh nggak bisa 15%, 7%. Kenapa? 5 tahun ke belakang kamu bilang seperti itu. Iya. Historinya seperti itu Historinya gitu ya. Nah itu harus ada adjustment juga gitu. Dan kita nggak bisa istilahnya nembak lah, Iya, nembak muluk-muluk gitu ya. asumsi gitu, jebret gitu kan. Ini 15%, 10% apa segala macam nggak bisa. Itu harus ada langkah. Iya. Tanpa ada pengembangan layanan dan misalnya misalnya secara statis tidak ada pengembangan gitu. Ya nggak bisa kita naikin 15%. Atau misalnya sangat agresif gitu. Nggak ada dasarnya. Dan itu akan menjadi backfire kita, jadi bumerang kita. Bumerang dalam artian pada saat kita diminta pertanggungjawabannya kita nggak bisa. Betul. Karena proyeksi itu kalau bagi manajemen itu adalah janji. Nah itu dia tuh. Janji. Proyeksi adalah janji. Itu janji gitu. Saya nulis 100, kamu loh yang nulis 100 gitu kan. Dan janji itu adalah hutang gitu kan. Iya, harus direalisasi. Itu harus dikejar. Gitu kan. Nggak bisa. Jadi kadang manajemen itu kalau misalnya dalam hal penyusunan itu harus ada logikanya lah, logika berpikirnya. Misalnya wajar nggak nilai segitu gitu kan. Sebelumnya kita pernah nggak seperti itu. Nah itu financial modeling ya. Nah kalau financial statement model itu seperti apa Mas? Financial statement model itu adalah bentukan akhirnya. Bentukan akhirnya kan tadi kan dibilang itu ada proyeksi kan. Betul, proyeksi ke depan. Turunannya apa, proyeksinya itu apa? Kalau kita financial modeling itu pasti turunannya adalah tadi laporan keuangan yang feature-nya. Oke. Nah, jadi ada apa aja di sana? Ada posisi keuangan. Posisi keuangan itu isinya ada berapa piutang kita, misalnya berapa aset kita, berapa persediaan kita, berapa aset tetap kita punya apa aja sih, utang kita kemana aja, liabilitas kita kemana aja, modal kita berapa, itu ada di posisi keuangan. Itu bentuk akhirnya. Terus habis itu ada juga arus kas. Oke, betul. Cash flow itu kenapa harus dipisah? Karena cash flow itu dia lebih ke arah uang. Bisnis ini kan is about money kan. Betul. Uang. Cash keras gitu. Jadi misalnya kita punya aset 100 triliun, tapi akan dilihat juga berapa uang yang kamu punya. Betul. Karena uang itu untuk yang menjalankan. Menjalankan liquid paling liquid. Antara aset ya, kita bicara tadi aset ya. Antara aset dan cash flow itu selalu berbanding lurus atau gimana? Belum tentu ya. Jadi cash itu adalah bagian dari aset, ya kan? Tapi tidak semua aset itu adalah cash flow. Betul. Nah, maksudnya gini, jadi kan kita ini kan laporan keuangan itu adalah pengukurannya adalah dengan moneter, dengan uang, dengan uang. Dimana misalnya gini, saya punya uang 100 juta, tapi aset saya 1 miliar. Berarti saya punya aset yang lain 900 juta. Nah, aset yang lain itu apa sih bentuknya? Kan? Misalnya saya punya gedung, kan? Terus saya punya piutang, misalnya hak tagih ke orang lain. Hak tagih ke orang lain. Nah, hak tagih itu bagian dari aset. Karena kita itu sudah melaksanakan operasi, sudah melaksanakan pekerjaan, kita nagih ke orang, diinvoicekan, kita mendapat pendapatan. Tapi kalau misalnya belum bayar kan jadinya piutang. Hak tagih, kita berhak menagih dalam artian apa? Menukar hak tagih kita dengan uang. Jadi yang tadi misalnya kita punya uang 100 juta, asetnya 1 miliar. 900 juta itu apa? Ya 900 juta aset yang lain. Tapi dikonversikan ke dalam bentuk uang. Dikuantifikasi lah gitu ya. Misalnya saya punya 100 kursi, harganya berapa? Dikonversikan ke uang jadi berapa gitu kan. Nah, bicara aset nih, saya tertarik nih bicara aset. Nah, aset itu tiap tahun kita ada update nggak sih?
bukan setiap tahun, setiap hari update. Setiap hari update. Karena kan Oke. berjalan terus, perusahaan berjalan terus. Oke. Gitu. Nah, saya ini juga nih penasaran juga nih, sering dengar nih, mumpung lagi sama Mas Faris nih podcast nih, sering dengar apa namanya aset kita besar, Yes. ya. Tapi kadang kita nggak punya uang nih. Nah itu yang tadi saya bilang. Cash flow tadi ya, asetnya besar, nggak punya cash flow ya, kalau kabut juga ya. Ya itu maksudnya yang menjalankan perusahaan itu apa sih sebenarnya? Cash kan. Cash betul. Kalau misalnya kita dibilang aset kita besar, iya aset kita besar dalam bentuk apa? Jadi nggak serta merta. Jadi gini, tidak serta merta aset besar itu baik, tidak serta merta uang banyak pun juga baik. Iya. Gitu. Kalau misalnya uangnya terlalu banyak, sedangkan apa namanya terlalu banyak, misalnya proporsinya total asetnya 100 juta, ternyata uangnya tuh uang cashnya 50 juta gitu, artinya 50%. Artinya bisa dibilang ya perusahaan itu tidak melaksanakan pengembangan. Betul. Karena uangnya terlalu banyak dan uangnya diem aja. Uang terlalu banyak pun itu nggak bagus ya. Nggak bagus ya. Hutang terlalu sedikit juga nggak bagus. juga. Kenapa? Yang bagus gimana? Yang bagus yang ideal. Jadi gini. Nah, idealnya seperti apa itu? Kalau misalnya Yeah. di perbankan itu kan ada yang namanya debt covenant atau kepatuhan. Kepatuhan itu utamanya gini, 2:1. Jadi hutangnya tuh misalnya 2, modalnya 1. Modalnya 1. Nah, Oke. itu maksimal. Maksimal. Jadi misalnya saya punya uang 1.000, 1.000. ya kan? Terus saya nambah utang 2.000. Total aset saya 3.000 dong. 3.000. Betul. Itu optimal. Tapi batas atas. Oke. Iya. Lebih dari itu, utang saya lebih banyak, saya nggak optimal. Iya. Ya kan? Karena saya tidak melaksanakan, maksudnya leverage saya terlalu kecil lah. Kecil gitu. Karena kalau misalnya saya tidak punya utang. Oke. Gitu. Karena semuanya dimodalin pakai uang sendiri. Betul. Gitu. Nah, dimodalin pakai uang sendiri pun nggak bagus gitu kan. Nggak bagus karena Oke. jadi gini, kita tuh kalau misalnya dalam bahasa akuntansi, akuntansi ataupun ekonomi yang lebih besar itu ada yang namanya opportunity cost. Opportunity cost. Ya, kesempatan lah, Ah. kesempatan. Misalnya saya punya uang 100, ada 3 project yang perlu Ya. saya bayarin. Oke. Kan? Tapi saya dengan uang 100 itu saya cuma bisa mau ngebayar Satu project gitu kan. project Oke, doang. yang duanya. Tapi saya yakin kalau saya ngejalanin 3 project ini, saya bisa untung banyak. Saya bisa, istilahnya saya bisa secara kertas ya, secara analisa data itu bisa apa namanya bagus banget lah. Bagus lah ya. Oke. Kesempatan satu dalam apa namanya, satu kali kesempatan lah dulu yang nggak Dan harus bisa diambil. lewat, nggak bisa diambil. Apa itunya? Kalau misalnya kamu cuma punya cuma bisa itu satu, yang utang Satu-satunya cara kan? gitu. Iya. Kalau kamu ngambil kerjanya, kamu utang gitu. Iya. Kamu utang, tapi kamu harus bertanggung jawab gitu. Iya. Sebenarnya bisa nggak dua yang ini bisa menghidupi bayaran utangnya, pokoknya atau bunganya. Iya. Kalau misalnya secara kertas dianggap returnnya bagus, kenapa enggak? Gitu. Di atas kertas hitung-hitungannya pasti harus bagus. Di atas kertas Risknya itu harus apa? jalan Nah, gitu di ya. atas kertas itu apa? Ah. Nah, itu tadi berdasarkan apa? Financial Financial modeling gitu ya. Balik lagi. Oke, saya jadi paham nih. Jadi kalau kita nih ya, Iya. ini logika saya waktu zaman saya masih kuliah. Iya. Ekonomi sama akuntansi, Iya. kalau menurut Mas Rifi besaran mana? Ekonomi sama akuntansi. Akuntansi. Saya sebagai orang yang di luar finansial ya. Ya, di orang Oke. awam. Saya melihatnya ekonomi. Ekonomi, benar. Iya, betul. Ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena ya lebih general aja gitu ya. Ya, ekonomi kan menggerakkan semua. Menggerakkan semuanya, gitu kan. Ada makro, ada mikronya. gitu kan. Betul. Satu negara digerakkan oleh Ekonomi, betul. Akuntansi itu kan istilah hanya private bagian kecil. Kecil ya. Pembukuan lah istilah, kalau Betul. misalnya orang awam pembukuan. Pembukuannya seperti itu orang awam. Tapi pernah berpikir nggak ini bahwa untuk menggerakkan ekonomi Ya. diperlukan decision making berdasarkan akuntansi. Nah, itu juga. Itu dia tuh. Kenapa? Iya. Akuntansi itu sebenarnya menggerakkan ekonomi. Kalau misal bahasa nyelewengnya lah. Ya, Kenapa? Kenapa? Kenapa gitu? Karena ya? kita
membuat keputusan ekonomi, Yeah. kita beli, kita jual, Yeah. kita investasi ke sini, dasarnya apa? Yeah. Perhitungan dari akuntansi. ROE, Yeah. ROI segala macam, NPV segala Yeah. macam gitu kan. Itu kan akuntansi, bahasa akuntansi semua. Oke. Kalau saya nangkapnya gini Mas Faris, sorry saya potong. Benar nggak kalau saya analogikan ekonomi itu adalah proses bisnisnya satu negara, ya. Penggeraknya itu adalah yang tadi Mas Faris sebutkan. Kalau seperti itu benar nggak? Lebih ke arah penggerak sih nggak penggerak juga. Penggerak itu ada keputusannya atau enggaknya, itu yang menggerakkan ekonomi. Ekonomi kan sebuah sistem besar, tapi yang menggerakkannya, yang decision makingnya itu didasarkan oleh tadi hasil akuntansi. Itu logika saya yang pernah saya pelajari di makroekonomi waktu saya kuliah dulu. Menarik nih Sobat KSI, luar biasa nih ngobrol sama Mas Faris nih ya. Nah, yang selanjutnya nih Mas Faris, pengetahuan apa nih yang harus dimiliki untuk menjadi dasar mengolah financial model? Yang saya jalanin gini, yang perlu punya satu bisa Excel. Nah itu wajib lah ya. Wajib itu harga mati ya. Nggak cuma sum max effort, nggak itu. Tapi dia harus bisa mengenal Excel dengan baik. Betul. Mengenal Excel dengan baik gitu. Yang kedua apa? Bisa jurnal kalau saya. Jurnal apa tuh? Akuntansi. Betul. Basicnya akuntansi itu apa sih? Jurnal. Kalau saya sih lebih senang banget ini jurnal. Pada saat kita pertama itu dulu deh. Dasarnya itulah. Dasarnya itu dulu. Kamu dan bisa baca laporan keuangan. Itu basic banget. Basic kalau misalnya kita lulusan akuntansi itu adalah baca laporan keuangan. Harus bisa. Oke. Sama satu lagi. Apa tuh? Kalau orang Harvard itu bilangnya business acumen. Waduh, berat nih. Business acumen itu dia gini, gimana caranya seorang keuangan, orang yang ada di keuangan itu mengetahui seluruh proses bisnis perusahaan, mengetahui seluruh apa yang dibutuhkan perusahaan, apa tantangannya, dan bisa menerjemahkan itu ke dalam bahasa keuangan. Waduh. Gitu. Misalnya gini, saya udah mulai mumet nih Mas. Jadi misalnya gini, kita tuh harus bisa kan gini. Kalau user atau bagian operasional, bicara kan bukan bicara uang. Bukan. Saya mau beresin gudang ini, kapan Pak? Gitu kan? Kenapa gudangnya bocor apa segala macam gitu kan? Mau ganti atap, misalnya. Ganti atap. Oke Pak, Bapak mau kapan? Gantinya. Betul. Saya mau gantinya sih bulan September gitu. Oh gitu Pak. Berapa sih Pak biayanya itu? 100 juta. Berapa bulan Pak kerjaan? Ya kurang lebih 3 bulan. Oke Pak. Di September, Oktober, November ya Pak. Baru November selesai Pak. Iya. Novembernya baru bisa dijual ya Pak. Iya, baru bisa dijual. Nah, dari data itu apa yang bisa kita ambil? Oh, berarti dia nggak bisa mendapat pendapatan dari September sampai dengan November. Betul. Berarti nggak ada pendapatan. Loss revenue tidak ada. Terus dia bilang lagi biayanya 100 juta. Oh, berarti kita akan keluar biaya 100 juta nih. Betul. Ya kan? Nanti dari situ imbasnya apa lagi? Ya kan? Ternyata dari tidak ada revenue itu diambil sama kompetitor yang lain. Betul. Gitu. Itu ada ininya Mas. Kita harus bisa melihat hitung-hitungan angkanya. Betul. Jadi saya gitu sama teman-teman operasional dulu atau sekarang kita mau beli perusahaan atau kita mau jual perusahaan dan segala macam, kita ngobrol dulu segala macam gitu. Dia nggak perlu tahu hitung-hitungan keuangan, nggak perlu tahu. Itu tugas kita. Jadi iya itu karena kayak misalnya HC butuh apa segala butuh seragam berapa segala macam segalanya. Ya itu yang menerjemahkan ke dalam laporan keuangan. Iya, saya tahunya ada anggarannya, saya pesen. Iya gitu. Ya itu lagi kita kan bisnis support ya. Iya. Bisnis support, dan kita tuh saya lebih senangnya bilang bisnis partner. Jadi kita tuh partner lah sama semua tim, sama semua divisi. Itu tuh partner lah. Kita saling bantu. Makanya untuk
untuk yang laporan keuangan ataupun yang bahasa-bahasa akuntansi, kita aja nanti kita yang terjemahin. Oke. Yang menjadi dasar adalah wajib Excel, ya. Excel, baca jurnal harus bisa karena urusan satu akuntansi. Iya, kalau nggak bisa wajib. gitu. Laporan keuangan, Nah, baca laporan keuangan sama Baca tadi laporan. bisnis bisnis acumen. Dan saya awal-awal mengenal Excel itu cuma tambah kurang bagi kayak gitu kan. Awal-awal ya masih sekolah. Ternyata pas terjun ke dunia kerja mulai menggunakan, mengaplikasikan luar biasa. semua Excel. Disebut Excel. Semua Excel. Semua Excel. Jadi semua Excel. Excel tuh mau dibuat seperti apa bisa. Dalam banget, luar biasa. Dan yang terakhir nih, Mas Faris, kira-kira apa kendala yang sering dihadapi? Banyak Gitu kendalanya. Kendalanya sih begini. Kalau saya ibaratkan sih, kita kan nggak bisa memutuskan strategi perusahaan itu seperti apa. Ada manajemen decision di situ. Iya, betul. Manajemen mau arahnya kemana nih, teman-teman mau kemana? Betul. Nggak bisa kita arahin, Pak gini aja nggak bisa. Kita memang bisa memberikan feedback, Pak datanya ini, Iya. ya kan, ini kalau bapak mau ini. Iya. Tapi tetap yang mutusin A itu kita akan A, kita Iya. akan B, kita akan C. Iya. Tetap manajemen kita Betul. mensupport. Nah, kendalanya adalah terkadang asumsi-asumsi yang ada pun tidak firm ke kita, tidak firm ke kita. Jadi pada saat kita itu coba kamu hitung ini, oke, draft 1 keluar, nggak bagus ya. Udah kamu hitung ini, Iya. naik lagi draft 2, ini masih kurang. Iya. Coba kamu gini. Jadi yang bikin permasalahan atau kendalanya adalah tadi kita tuh sebenarnya banyak otak-atik asumsi yang itu ya. Karena semua tuh nggak ada salah dan nggak ada benar. Betul. Semua asumsi. Tapi dipilihlah asumsi yang paling ideal. Betul. Mana nih asumsi ideal tuh yang achievable, dapat dipertanggungjawabkan, Betul. dan ada dasarnya. Iya. Dan semuanya itu menjadi akuntabilitas BOD kan. Benar. Makanya Betul. BOD betul-betul. Yang tadi yang saya awal bilang kalau misalnya proyeksi Ya. itu adalah janji, itu rapotnya. Ya. Itu kalau misalnya kita berbicara manajemen seperti itu rapotnya. Iya. Nah, di kita pun ya memang tugas kita mensupport BOD. Betul. Gitu kan. Betul. Ya, karena yang nanti tanda tangan tuh BOD. BOD. Kita sebagai tim ya bantu. Betul. Oke, jadi itu kendalanya ya yang sering dihadapi ya. Sama ini sih. Ada lagi. Banyak. Jadi kendalanya ya lebih ke arah di kita sendiri tuh dalam membuat proyeksi. Istilahnya ada satu hal yang blurry ataupun blurry itu yang hitam dalam kita nggak tahu ke depan seperti apa. Oke. Kita suruh predik tapi kita sendiri pun nggak tahu ke depan gimana. Ya, itu istilahnya apa? Blurry. Blur ya, kalau saya baru bisa blur ya, itu Oke. ngeblur. Oke. Kalau misalnya kita sudah istilahnya kontrak di tangan itu sudah ada lah, udah bagus. Iya, kalau Tapi udah jelas tuh enak ya gitu ya. Kalau misalnya ke depan iya apa enggak gitu. Oke. Iya apa enggak gitu. Dan kalau dalam membuat itu kan ada hati nurani kan. Betul. Kita bekerja dengan hati gitu. Betul. Ini apa sanggup kayak gitu. Betul. Apa sanggup kayak Oke, gitu. paham saya. Betul. Ada Iya. pertanyaan seperti Oke. itu. Dan saat ini Mas Faris lagi blurry. Dulu ini ya. Iya. Kalau saya sih dulu ya. Iya. Oke, paham. Cuman kita ini lah, harus bisa Optimis. lah. Oke, optimis. Not realistis. Oke, seru banget nih ngobrol sama Mas Faris dan kayaknya kalau dilanjutin bisa berjam-jam nih kita ngobrol nih ya. Iya. Oke, seru banget ngobrolnya. Nah, nih kita waktu juga nih Mas Faris yang membatasi. Dan semoga nanti nggak kapok lah ya diundang podcast lagi. Jangan. Barangkali ada closing statement yang bisa disampaikan?
Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, cukup ya. Saya cukup. Oke, saya juga cukup lah. Udah mumet nih saya. Oke, baik. Terima kasih Sobat KSI. Kita cukupkan saja berbincang-bincang dengan Mas Faris. Luar biasa knowledgeable yang bisa kita tangkap ya dari podcast kali ini. Semoga itu bisa memberikan manfaat buat Mas Faris dan tentunya bagi perusahaan. Amin, amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.